Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan atau menyajikan media pembelajaran dari kelompok kami yang bernama Jendela Bangun Ruang. Ya, di sini di belakang saya. Nah, di sini sebenarnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dari saya, nama saya Ahmad Maulana dari 3 digit NIM terakhir 003. Saya Ramadita Sedani Kuswara dengan NIM 3 digit terakhir 044. Saya Nadia Ayu Hanifah dengan NIM 3 digit terakhir 074. Selanjutnya kami akan memperagakan bagaimana penggunaan dari media belajar kami. Silakan menonton. Di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran saya dan teman-teman saya kelompok 9. Di sini ada Jendela Bangun Ruang. Nah, Jendela Bangun Ruang ini di sini kita pertama-tama menunjukkan dulu cara petunjuk penggunaannya. Di sini di sebelah kanan dari medianya. Di sini ada untuk tujuannya dan di sini aja untuk petunjuk penggunaan medianya, bisa dibaca sendiri. Nah, di sini kita akan mendemonstrasikan untuk penggunaan si media Jendela Bangun Ruang. Pertama-tama kita buka dulu untuk jendelanya. Iya. Nah, setelah udah kita buka, yang pertama di sini itu untuk slide pertama itu ada kubus, teman-teman. Nah, untuk materi kubus kan bisa lihat di jendelanya. Nah, untuk kubus itu berwarna di sini pada oranye, nanti kita bisa mengambil untuk bangun oranye sini. Nah, di sini kita bisa cabut. Nah, setelah kita cabut ini untuk bangunnya, kita bisa untuk buka untuk stoppernya biar kita bisa lihat si jaring-jaringnya untuk kita amati. Nah, kenapa kita mengamati jaring-jaringnya? Agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya ada di slide ini. Nah, di sini itu ada kita untuk materinya itu untuk unsur-unsur dari kubus. Yang pertama itu sisi dari kubus itu berapa. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk sisi dari kubus itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek. Set. Nah, benar ada 6. Untuk rusuknya sangat panjang. Nah, berapa sih rusuk untuk kubusnya? Ini kita bisa hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita cek lagi. Kita cek ada 12, benar. Nah, untuk itu sudah kita lihat ini ada bundar-bundarnya. Kita lihat tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 aja. Kita lihat di sini tulisnya berapa? Wah, benar 8. Nah, diagonal sisi apa sih? Diagonal sisi nanti kalau kita nggak tahu diagonal sisi itu apa, bahkan kalau kita tahu diagonal sisi kan yang menghubungkan sini. Nah, tapi kalau kita nggak tahu, kita bisa bantuan dari sini. Untuk definisi bisa kita buka mendekat. Kita bisa buka. Nah, di sini ada beberapa bantuan seperti dengan pengertian dari sisi, rusuk, titik sudut dan titik puncak. Lalu ada unsur-unsur seperti diagonal sisi adalah garis menghubungkan dua titik, ini ada juga. Lalu ada cara menentukan luas permukaan dan cara menentukan si volumenya. Nah, dari ini kita bisa menjawab kalau misal kita kebingungan dari si slide-nya. Misal untuk diagonal sisi kira-kira berapa sih? Nah, kalau kita lihat di sini diagonal sisinya itu harusnya menghubungkan dua titik di sisi. Jadi kita bisa lihat ini harusnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 kali 12 ada berapa? Harus 6 kali 2 ada 12. Berarti ini kita lihat ya 12. Nah, untuk diagonal ruang juga kita bisa lihat juga ya, harusnya ada 4. Susahnya. Ya ini ya, ada 4. Nah, di sini untuk diagonal bidang itu harusnya ada 6. Oke, nah setelah kita sudah menentukan untuk unsur-unsurnya, bisa kita tutup kembali si ininya. Nah, lalu kita bisa tempel lagi. Kita juga bisa menentukan luas permukaannya dari si jaring tadi dengan 6 kali S kuadrat, karena kan sisinya itu kan persegi. Untuk volumenya juga sama. Nah, setelah kita kubus, kita lanjut ke kalau kita slide lagi ke bawah. Nah, untuk balok juga sama, kita ambil lagi. Set. Nah, setelah kita ambil, kita buka lagi. Kita amati. Nah, setelah kita amati, kita lihat yang ada di jaring-jaring
Dan kita bisa menjawab yang ada di unsur-unsurnya. Misal sisinya ini, sisinya berarti kan ada ada 6. Sisinya juga sama. Nah, terus di sudut juga sama ini ya, sini. Nah, ini kita bisa lakukan semuanya. Kalau misalnya kita hubungan, kita bisa pakai yang bantuan definisi tadi. Ya, mungkin seperti itu untuk kubus dan balok, teman-teman. Oke, selanjutnya bisa kita putar lagi untuk materi berikutnya. Kok kita? Gak maksudnya anak kita wakah gak sih? Oke, selanjutnya diputar lagi untuk ke materi berikutnya, yaitu di sini ada prisma. Nah, di sini prisma, jadi warnanya ungu, jadi kita bisa lihat ada bangun yang berwarna ungu. Kita ambil. Nah, dari bangun ini bisa dilihat ada bentuk lidi yang menandakan ini adalah rusuk, dan juga manik-manik ini yang menandakan ini adalah titik sudut. Oke, untuk mengamati unsur-unsurnya bisa kita buka jaring-jaringnya seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, di sini yang pertama sisi, bisa kita hitung sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dibuka. Nah, sisinya ada 5. Selanjutnya rusuk. Tadi kan rusuk adalah lidi-lidi ini ya. Jadi bisa dihitung lidinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba kita cek di sini apakah benar. Ya, benar 9. Nah, selanjutnya yaitu ada titik sudut. Titik sudutnya kan tadi manik-manik tadi. Bisa kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti titik sudut prisma segitiga ada 6. Nah, betul 6. Nah, di prisma ini kita bisa menggunakan hubungan Euler. Nah, anggap saja ini prisma segi N. Jadi untuk menghitung sisinya itu bisa menggunakan N ditambah 2. Untuk menghitung rusuknya bisa menggunakan N ditambah 3N, 3 dikali N. Kemudian untuk titik sudutnya bisa menggunakan 2 dikali N. Nah, bisa kita cek di unsur-unsur prisma segi 5. Nah, sisinya segi 5 artinya N-nya adalah 5. Di sisi berarti 5 ditambah 2, sisinya ada 7. Kita cek. Benar, ada 7. Selanjutnya untuk rusuknya yaitu 3 dikali N. Jadi 3 dikali 5 yaitu rusuknya ada 15. Benar, 15. Selanjutnya yaitu titik sudut. Titik sudutnya 2 dikali N atau 2 dikali 5. Jadi titik sudutnya ada 10. Kita cek. Benar, ada 10 titik sudut. Nah, selanjutnya ini adalah menghitung rumus luas permukaan. Jadi rumus luas permukaan di sini kita bisa bentuk lagi bangunnya. Nah, di prisma segitiga ini dia memiliki 2 luas alas di sini dan di sini. Jadi rumusnya 2 kali luas alas ditambah luas selimutnya yang di sini. Sini, sini, dan sini. Jadi luas permukaan itu adalah penjumlahan dari semua luas-luas bidang ini. Nah, untuk volumenya itu adalah semua bagian yang bisa ditampung di dalam prisma segitiga ini. Jadi rumusnya menggunakan luas alas dikali tinggi dari prismanya. Seperti itu. Nah, apabila siswa mengalami kesulitan dalam menentukan rumus maupun unsur-unsurnya, mereka dapat melihat bantuan atau definisi yang ada di sini. Di sini. Nah, ini juga ada cara menentukan luas permukaan dan juga volume. Di sini ada bantuannya. Oke, kita kembalikan lagi. Selanjutnya di sini
diputar lagi ada limas. Nah, di sini kan warnanya biru, jadi kita bisa ambil bangun yang berwarna biru juga. Nah, sama seperti tadi, di sini ada lidi-lidi yang menandakan bahwa ini adalah rusuk, dan juga ada manik-manik yang menandakan ini adalah titik sudut. Nah, di sini ada 5 segitiga yang kita miliki bangunnya sekarang. Jadi sisinya itu bisa kita amati dengan membuka bangun ini hingga membentuk jaring-jaring. Jadi sisinya ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita cek apakah benar. Nah, benar, ada 4 sisi. Kemudian rusuk kita hitung, lidi-lidinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek ada 6 rusuk. Benar. Selanjutnya yaitu titik sudut, kita hitung manik-maniknya tadi ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 titik sudut. Nah, benar. Nah, di limas ini juga ada hubungan aware, yaitu sisinya N ditambah 1, rusuk 2 dikali N, kemudian titik sudutnya N ditambah 1. Kita bisa cek di unsur-unsur 5 segi 6, berarti N-nya adalah 6. Untuk sisinya N ditambah 1 berarti 6 ditambah 1. Dan hasilnya adalah 7. Kita cek. Benar, 7. Selanjutnya untuk rusuk yaitu 2 dikali N, artinya 2 dikali 6. Hasilnya adalah 12. Kita cek. Benar, 12. Selanjutnya yaitu titik sudut. Di sini titik sudutnya N ditambah 1. Jadi titik sudutnya 6 ditambah 1, hasilnya yaitu 7. Di sini 7. Oke. Di sini selanjutnya ada luas permukaan. Sama seperti sebelumnya, luas permukaan itu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jadi alasnya kan di sini. Jadi bisa kita hitung luas alasnya ini ditambah jumlah luas sisi tegak. Sisi tegaknya ini 1, 2, dan 3. Itu kita hitung luas alasnya semua dan dijumlahkan semua. Selanjutnya untuk volume. Nah, volume limas ini sedikit berbeda karena apabila diamati dia itu atasnya lancip. Jadi kita bisa memasukkan ke rumusnya itu dia sepertiga. Dia adalah sepertiganya prisma. Di sini juga ada ketentuannya ya untuk limas. Nah, di sini ingat bahwa limas itu sepertiganya prisma. Jadi di rumus volume dia ada 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, jadi rumus volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, karena limas itu adalah sepertiganya prisma. Nah, selanjutnya kita putar lagi untuk ke bangun ruang sisi lengkung, yaitu yang pertama ada bangun ruang sisi lengkung tabung. Ini warnanya kan kuning, kita cari bangun ruang di sini yang warnanya kuning, yaitu ini. Kemudian kita buka bangun ruang ini untuk melihat jaring-jaringnya agar kita bisa mengetahui berapa sisinya. Yaitu di sini sisinya ada 1, 2, 3. Kita buka, kita cek apakah benar sisinya ada 3. Dan ya, benar sisinya 3. Kemudian ada rusuk. Untuk rusuknya itu ini ditandai dengan kawat yang melingkar, yaitu ada 1, 2. Ada 2 rusuk sisi lengkung. Benar. Kemudian titik sudut pada tabung ini tidak mempunyai titik sudut. Nah, untuk sisi alas, untuk sisi alasnya dan tutup itu berbentuk lingkaran. Selanjutnya di sini juga ada diketahui rumus luasnya dan volume. Luas permukaannya ada 2πr kuadrat dan 2πrt, atau bisa disederhanakan menjadi 2πr dikali r ditambah t. Untuk volumenya πr kuadrat t.
Selanjutnya ke bangun ruang yang selanjutnya, yaitu ada kerucut. Di sini kita cari bangun ruang di jendela ini yang berbentuk kerucut. Ini kita ambil, kemudian kita buka untuk kita amati. Nah, untuk sisinya ini ada dua sisi. Apakah benar? Dan ternyata iya, benar. Kemudian untuk rusuknya, ini rusuknya berbentuk lingkaran, rusuk lengkung, yaitu ditandai dengan kawat yang melingkar, yaitu ada 1. Kemudian titik sudut pada kerucut ini tidak memiliki titik sudut. Namun pada kerucut memiliki titik puncak. Nah, titik puncak pada kerucut ini memiliki 1 titik puncak, yaitu di sini. Apakah benar? Kita cek. Ya, ada 1 titik puncak. Pada titik puncak ini, apabila siswa kesulitan dalam menentukan titik puncaknya, siswa bisa melihat bantuan pada amplop ini yang berwarna kuning. Ini ada definisi titik puncak kerucut. Titik puncak kerucut adalah titik yang terletak di atas alas kerucut dan berada pada sumbu simetri kerucut. Baik, selanjutnya di sini juga disediakan untuk luas permukaan dan volumenya. Yaitu luas permukaannya adalah PR dikali R plus S. Untuk volumenya 1/3 PR kuadrat plus 1/3 PR kuadrat T. Nah, selanjutnya kita ke bangun ruang, yaitu bola. Di sini kita ambil bolanya ya. Kemudian kita amati, bola ini sisinya ada berapa sih? Untuk sisi bola itu ada 1, yaitu sisinya berupa sisi lengkung. Kita cek apakah benar. Iya, benar, yaitu ada 1 sisi lengkung. Untuk rusuk, bola ini tidak memiliki rusuk dan juga tidak memiliki titik sudut. Nah, di sini juga sudah diketahui rumus luas permukaan bola dan volume bola. Untuk luas permukaan bola itu ada 4πr kuadrat, sedangkan volumenya yaitu 4/3 πr pangkat 3. Nah, kemudian di sini juga terdapat contoh soal dan latihan soal dari beberapa bangun ruang tadi, yaitu mulai dari kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Ini untuk contoh soalnya. Dan juga untuk amplop yang warna ungu ini terdapat latihan soal dari bangun-bangun yang sudah dijelaskan tadi, yaitu bangun kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan juga bola. Nah, cukup sekian penjelasan media pembelajaran manual, yaitu dengan judul Jendela Bangun Ruang dari kelompok kami, yaitu kelompok 9. Nah, itu adalah media pembelajaran dari kelompok kami, yaitu Jendela Bangun Ruang, yang menjelaskan mengenai bangun-bangun ruang dari bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung dari kubus sampai bola. Nah, semoga dari media belajar dari kelompok kami, yaitu kelompok 9, dari siswa-siswi yang menggunakan media belajar kami dapat menerima informasi maupun ilmu dari materi bangun ruang ini. Ya, sekian dari kelompok kami, kelompok 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.